Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Rolas, kembali lagi bersama di Semanggi Talks. Bersama saya, Rian Dwi Gastri, dan hari ini kita kedatangan tamu spesial nih, yaitu Bu Alfi. Halo Bu Alfi. Halo Rian, halo semuanya. Oke, sebagaimana yang kita tahu, Bu Alfi merupakan Ketua Pelaksana Guru dari Rolas Euphoria. Betul Bu Alfi? Benar sekali. Oke, dari hal yang paling dasar dulu Bu Alfi. Menurut Bu Alfi, apa sih makna dan tujuan dari Rolas Euphoria ini? Oke, jadi Rolas Euphoria 4.0 ini adalah agenda tahunan dari sekolah kita, SMA Negeri 12 Surabaya, di mana sebagai puncak pelaksanaan dari HUT sekolah kita yang ke-43 di tahun 2025 ini. Selain dengan diisi perayaan HUT, juga diisi dengan beberapa agenda di Classmeet, di mana anak-anak siswa-siswi kita SMA Negeri 12 Surabaya ini melaksanakan dan mengikuti berbagai macam lomba yang ada di event Classmeet kita, begitu. Oke, jadi Rolas Euphoria ini merupakan puncak acara. Benar sekali. Oke. Selanjutnya Ibu, bagaimana kesan Bu Alfi selama perayaan Rolas Euphoria 4.0 ini? Oke, kalau kesan pribadi dari Bu Alfi kemarin, Riren, terkait dengan pelaksanaannya sangat baik, karena alhamdulillahnya selama pelaksanaan Classmeet 4 hari ditambah dengan 1 hari puncak dari Rolas Euphoria, itu acara kita bisa berlangsung dengan baik meskipun ada beberapa kendala teknis dan juga non teknis, tapi alhamdulillahnya bisa kita atasi dengan baik sehingga acara tetap bisa berjalan dengan lancar. Oke, begitu. Jadi acara ini tuh sudah dirancang ya Bu, sudah di-plan khusus gitu. Menurut Bu Alfi, apa sih yang dapat diupayakan agar puncak Rolas Euphoria ini tuh dapat berjalan dengan lancar seperti itu? Oke. Kalau misalnya kita tarik ke belakang nih, bagaimanakah persiapan dari pelaksanaan Rolas Euphoria itu? Tentunya kita mulai dari persiapan di awal nih, Riren. Mulai dari penyusunan proposal, kemudian apa saja sih komponen-komponen yang harus kita perhatikan dalam pelaksanaan kegiatan itu agar bisa berlangsung dengan baik. Tentunya kita kemarin juga membutuhkan banyak sponsor yang masuk ya, karena kegiatan kita lumayan membutuhkan budgeting yang cukup besar, sehingga mulai dari persiapan sampai pelaksanaan juga sampai evaluasi itu kita perhatikan setiap step-stepnya agar acara itu bisa berjalan dengan baik. Begitu. Oke, begitu. Dan pastinya di belakang layar ini semua itu ada panitia ya Bu? Benar sekali. Ada panitia yang membantu pekerjaan. Kira-kira ada motivasi nggak Bu buat panitia-panitia Rolas Euphoria? Sofi mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh anggota OSIS MPK Satyagraha Pranadipa yang bertugas di Rolas Euphoria pada tahun ini karena bisa bekerja dengan baik, berkolaborasi dan juga bekerja sama sehingga acara kita bisa sukses dan lancar kemarin ya. Untuk pesan dan juga motivasi sendiri, Bu Alfi harap melalui acara agenda RE 4.0 kemarin, anak-anak siswa-siswi OSIS MPK bisa mengembangkan dirinya dengan lebih baik lagi dalam berorganisasi dan menyelenggarakan suatu acara di sekolah ataupun di luar sekolah nantinya. Oke, sebagai salah satu panitia, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Alfi atas bimbingannya selama ini. Lalu ini ya Bu, dari saya pribadi, saya tuh tidak bisa memilih antara keseruan Classmeet atau puncak. Kalau Bu Alfi sendiri nih, bagaimana? Kalau ini disuruh milih banget nih, Riren. Iya, harus. Kayaknya kalau milih agak susah ya, karena Classmeet itu memiliki keseruannya sendiri. Rolas Euphoria puncaknya juga memiliki keseruannya sendiri. Kalau di Classmeet kemarin, karena Bu Afi sebagai panitia guru yang juga ikut memantau keberlaksanaan kegiatan, Bu Afi juga nonton nih keseruan dari lomba-lomba yang dilaksanakan anak-anak nih ya, mulai dari kelucuan-kelucuan yang terjadi selama pertandingan dan juga hal-hal yang unik yang terjadi ketika pelaksanaan kegiatan dan lomba-lomba. Yang Bu Alfi syukuri adalah ternyata siswa-siswi kita ini bisa melakukan atau melaksanakan kompetisi ini dengan sportif, begitu. Sedangkan saat puncak acaranya ini juga anak-anak sangat antusias sekali, sehingga itu juga menambah energi positif untuk kita sebagai panitia, sehingga acara itu bisa kita upayakan sekali untuk bisa berjalan dengan lancar. Gitu. Jadi nggak bisa milih nih Riren kayaknya. Berarti setiap kegiatan itu pasti ada keseruan masing-masing. Benar sekali. Oke, mungkin yang beda Bu dari Rolas Euphoria tahun sebelumnya dengan tahun ini apa? Aduh,
Mungkin kalau secara implisit hampir sama ya pelaksanaan roller euforianya. Tapi kalau misalnya kita lihat dari segi teknis acara, lumayan banyak berbeda. Kita kemarin menemui berbagai macam lomba di kelas yang berbeda dari tahun yang lalu. Kita juga ada pensi kemarin di mana Iya, seluruh benar. siswa semua kelas ya 32 Iya. kelas ini bisa unjuk bakat kelasnya masing-masing. Ini kemarin sempat lihat juga ya penampilannya ya. Keren-keren Itu banget ya Sobat keren Rolas. sekali ya, Iya. keren dan lucu-lucu juga gitu, menghibur sekali. Kalau dilihat dari perbedaan yang mencolok itu mungkin dari gestarnya. Kalau tahun sebelumnya kita satu gestar, di tahun ini di Rolas Euphoria 4.0 ini kita ada 2 gestar yang bisa kita undang sehingga acara kita di tahun ini bisa lebih meriah dari tahun sebelumnya. Oke, baik. Jadi di setiap tahunnya itu pasti ada tema-tema baru, western baru, dan keseruan baru. Benar. Nah, ini Bu Alfi, kan habis ini akan ada Rolas Euphoria 5.0. Kira-kira sudah ada pandangan atau rencananya nggak? Seperti apa sih? Oke, ini Bu Alfi sebagai ketua pelaksana di tahun ini ya. Kayaknya kalau misalnya Bu Alfi ditugasi lagi atau mungkin guru lain ya yang menjadi ketua pelaksana di kegiatan Rolas Euphoria 5.0 nantinya, Bu Alfi harap acaranya bisa lebih meriah lagi. Kemudian beragam lombanya juga bisa semakin banyak ragamnya sehingga keseruannya juga semakin meningkat lagi dari tahun ini. Kemudian gestarnya juga nih Riren. Iya. Semoga bisa lebih wah lagi Iya, begitu ya. iya, Jadi boleh. anak-anak semakin antusias juga dalam mengikuti kegiatan RE 5.0 nantinya. Serta ini paling penting nih Riren. Sponsor yang masuk bisa lebih banyak dari tahun ini. Amin, Amin. semoga begitu. ya. Oke Ibu, mungkin ada apa kegiatan yang hektik atau yang bikin deg-degan gitu gak pas selama acara Rolas Euphoria ini? Kayaknya kalau yang bikin hektik kemarin tuh perkara teknis banget nih, Riren. Saat sound kita nggak works well, Iya. saat gestar mau tampil tuh kan ada ya kejadian itu lumayan sih membuat Pak Bu Alfi sebagai ketua pelaksana dan juga mungkin anak-anak lainnya yang panitia juga sedikit berlarian ke sana ke sini Iya, untuk segera hektik gitu. iya segera membantu bagaimana acara itu tetap bisa berjalan dengan normal dan lancar gitu. Oke, pertanyaan terakhir nih Sobat Rolas. Bagaimana harapan Bu Alfi untuk Rolas Euphoria 5.0 tahun depan? Ya, harapan Bu Alfi pribadi semoga nantinya di Rolas Euphoria 5.0 bisa terlaksana dengan lebih meriah lagi, lebih lancar lagi, antusiasme siswa-siswi SMA Negeri 12 Surabaya juga bisa lebih meningkat lagi. Kemudian gestar yang kita hadirkan juga bisa lebih wah lagi begitu Riran. Oke, amin. Kita doakan sama-sama ya Sobat Rolas agar next Rolas Euphoria bisa lebih baik dari tahun ini. Oke, terima kasih Bu Alfi sudah Sama-sama. menyempatkan waktunya untuk hadir di Semanggi Talk episode kali ini. Dan kita salam dulu ke Sobat Rolas. Kita Oke. say goodbye. Oke. Bye-bye, oke. Sambil dadah-dadah ya Bu Alfi. Boleh, Oke, boleh. 1, 2, 3. Bye-bye. Halo Sobat Rolas, hari ini aku lagi sama Kak Devino sebagai Ketua Pelaksana dari siswa Euphoria 4.0. Halo Kak Devino. Halo. Oke Kak Devino, seperti yang kita tahu, kalau Kak Devino itu Ketua Pelaksana dari program Rolas Euphoria 4.0. Gimana sih kegiatan ini mulai dari awal sampai akhir? Dari awal aku merencanakan memulai rapat internal dengan OSIS-OSIS tahun lalu, mengevaluasi apa aja yang bakal terjadi di Rolas Euphoria 4.0. Setelah itu aku merapatkan kembali dengan rapat internal inti OSIS aku sendiri dengan OSIS aku sendiri Sabit 4. Habis itu setelah itu aku langsung merancang proposal dan merealisasikan kegiatan-kegiatan Rolas Euphoria 4.0 ini. Jadi panjang banget ya. Kak Devino ini jadi Ketua Pelaksana Rolas Euphoria 4.0 baru pertama kali kan ya? Iya, baru pertama kali. Soalnya tahun lalu aku sebagai bendahara Segbit 4. Namun pada tahun ini aku dipercaya untuk menjadi ketua Segbit 4 untuk tahun periode 2025-2026. Wah, gimana sih perasaannya Kak? Mungkin bisa diceritakan apakah ada gugup, takut, atau merasa excited?
Awal percaya diri sih. Kalau dari awal tuh sudah percaya diri, tapi seiring berjalannya waktu mungkin kerasa cukup berat. Soalnya emang pertama kali dan menjadi pengalaman pertamaku untuk menjadi ketua pelaksana. Namun di balik itu aku coba untuk berusaha untuk bisa agar aku juga mendapatkan pengalaman yang lebih baik untuk kedepannya. Oh, jadi berkesan banget nih ya. Iya. Oke, selanjutnya pasti banyak tantangan nih yang dirasakan dari mulai awal, dari mulai rapatnya sampai acaranya berakhir. Mungkin bisa diceritakan gimana sih, apa saja, dan perasaannya bagaimana? Dari awal mungkin udah terasa awal dari pembuatan proposal sendiri itu cukup rumit dan cukup kompleks dari penyusunan proposal, setelah itu pengajuan dan revisi dan lain-lain itu cukup panjang dan cukup rumit. Pada setelah itu langsung mengeksekusi kegiatan dengan rapat-rapat internal awal-awal, terus merancang kegiatan itu dari awal hingga mendetail hingga akhir sampai selesai. Setelah merancang kegiatan itu langsung mengeksekusi kegiatan dan memantau dan mengecek bagaimana kegiatan itu bisa terjadi dengan baik dan lancar. Wah, kelihatannya udah capek banget nih ya. Kalau Kak Devino sendiri, dari rangkaian acara yang panjang banget mulai dari class meet sampai puncak Roros Euphoria, apa sih kegiatan atau momen yang paling disukai antara Kak Devino dengan teman-teman panitia lainnya? Dari serangkaian seluruh kegiatan acara, semuanya suka, pasti semuanya suka. Soalnya emang dari perjuangan kita sendiri, itu dari awal kita yang bangun sendiri, kita yang memulai sendiri, membangun dari awal, merealisasikan dari awal hingga akhir, itu semua kita suka. Tapi di balik semua kegiatan itu pasti ada rasa suka dan rasa dukanya. Dari rasa sukanya kita bisa menikmati kegiatan itu dengan senang, dukanya mungkin rumitnya menyusun acara itu sebegitu rupa, dan lain-lain. Kalau disuruh milih satu, kira-kira yang mana nih Kak? Mungkin pastinya di puncak Rolas Euforianya sendiri sih. Mungkin yang paling seru dan paling menyenangkan. Namun di balik itu pasti ada hal yang kompleks sekali yang butuh diselesaikan di balik itu. Wah, ya bener banget. Aku waktu ngerasain puncak Rolos Euphoria 4.0, kerasa banget meriahnya dan semua siswa itu berkumpul bersama-sama untuk merayakan HUT SMA Negeri 12 Surabaya. Oke, kan tadi seperti yang diceritakan Kak Devino, kalau ada sesuatu yang buruk terjadi atau dan ada sesuatu yang baik yang jadi momen paling disukai dan diingat sama Kak Devino. Kalau sebelum acara hari hanya itu, kira-kira ada momen hektik apa yang terjadi sehingga itu juga nggak akan terlupakan gitu? Di balik itu sih momen hektik yaitu berupa pada saat pengumpulan dan anggaran dana itu mungkin cukup sulit, dan pencarian dana seperti dana dari sponsor, dari tenan dan lain-lain. Dan penarikan dari untuk ke siswanya sendiri itu cukup sulit awalnya, namun alhamdulillahnya itu sudah bisa terrealisasikan dan lancar untuk anggaran dananya. Dan mungkin dari persiapan kegiatan-kegiatan seperti dari persiapan tempat, terus persiapan tempat dan lain-lain. Berarti siswa-siswi SMA Negeri 12 ini dibilang bisa sangat bekerja sama untuk mensupport kegiatan Rolos Euphoria ini ya? Cukup bisa, karena di balik itu walaupun di sisi lain ada hal yang susah seperti cukup susah untuk ditarik, dan untuk kegiatan-kegiatan itu cukup sulit sebenarnya untuk terrealisasikan dengan baik. Namun di balik itu OSIS MPK dan anak-anak dan seluruh anak-anak SMA Negeri 12 bisa diajak bekerja sama dengan baik agar kegiatan ini berjalan dengan baik dan lancar. Wah, keren banget. Oh iya Kak, kalau yang Kak Devino rasakan nih dari Rolos Euphoria 4.0 dengan tahun-tahun sebelumnya, itu apa yang membuat kegiatan ini lebih beda daripada yang lain? Kegiatan dari Rolos Euphoria 4.0 3.0 tahun lalu dengan 4.0 yang tahun ini 2025 sendiri itu berbeda dari segi kue star, dari kemeriahannya, dari bintang tamunya dan lain-lain. Mungkin dari segi kegiatan
bentuk dari inti kegiatannya sendiri mungkin beberapa hal kecil itu berubah, dan hal-hal lain seperti dari class meet, lomba-lombanya tersendiri, dan ada variasi baru seperti adanya pensi yang tahun lalu tidak ada dan tahun ini ada, dan lomba-lomba class meet yang berbeda. Seperti tahun lalu olahraganya tersendiri ada futsal dan basket. Nah, dan ada e-sport, Mobile Legends. Terus untuk tahun ini adalah ada sedikit persamaan dan kebedaan. Dan perbedaannya yaitu dari segi olahraga. Olahraga ada volley dan badminton. Dari segi e-sport tetap menggunakan game Mobile Legends. Kalau Kak Devino sendiri kenapa dibuat berbeda dari tahun sebelumnya ya? Apakah ada alasan khusus atau biar kita buat sesuatu yang lebih memorable? Kalau dibikin berbeda itu sebenarnya mungkin ya itu bisa karena divariasikan, karena beberapa tahun lalu lombanya itu monoton itu aja. Mungkin untuk tahun ini kita bikin berbeda agar anak-anak itu kesannya tidak bosan dengan adanya class meet ini. Seperti kita variasi dengan lomba-lomba. Tahun lalu sudah basket dan futsal, tahun ini volley dan badminton. Mungkin tahun depan bisa entah handball atau olahraga-olahraga lain, atau e-sportnya kita bikin dengan game yang lain, dan variasi-variasi lomba yang lain. Oke. Jadi dibuat beda biar lebih seru gitu ya, Kak? Iya, benar. Terus kalau dari Kak Devino sendiri, pengalaman berharga apa yang bisa Kak Devino peroleh dan bisa terapkan untuk masa yang akan datang, terutama untuk Kak Devino? Pengalaman sendiri ya terkhususnya pasti menjadi ketua pelaksana. Nah, menjadi ketua pelaksana itu menjadi pengalaman yang cukup berharga dan skill leadership yang bisa aku gunakan untuk kedepannya, mungkin untuk perkuliahan dan di dunia pekerjaan. Wah, pasti semua hal pasti bisa didapetin ya, Kak, dari pengalaman. Terus ada nggak Kak Devino kasih pesan dan kesan dari kegiatan ini, terutama untuk teman-teman yang menjadi ketua pelaksana dari Rolas Euphoria 5.0? Untuk pesan dan kesan untuk ketua pelaksana kedepannya di tahun depan, itu mungkin lebih mendetail dan lebih dicek satu persatu seluruh divisi, seluruh pekerjaan di Rolas Euphoria 4.0, karena satu hal kecil pun bisa berdampak ke semuanya, dan harus kalau bisa divariasikan dengan tahun lalu dengan tahun depan akan bisa dibedakan dengan yang sebelum-sebelumnya agar bisa divariasi dengan lebih menarik dan lebih seru, dan juga guru-guru dari anak-anak pun tidak merasa bosan karena ada variasi terbaru dari tahun depan. Kalau disuruh milih salah satu kata buat Rolas Euphoria 4.0 itu kira-kira apa ya, Kak? Fantastik. Wah, keren banget. Semua siswa juga, terutama saya dan teman-teman merasakan kalau Rolas Euphoria 4.0 ini memang meriah dan sangat ditunggu-tunggu. Nah, gimana dari teman-teman SMA Negeri 12 Surabaya? Apakah juga merasakan kesenangan dan euforia dari 4.0?